peta kesadaran manusia ini juga kalau dibahas, ini matriks ini luar biasa. Saya dapetin tabel ini ya. Jadi yang merah di bawah ini masih juga sama, itu bagian dari reptil ya, bagian dari kebinatangan kita gitu, hewani kita gitu ya. Mulai dari kalau yang kolom paling sini nih ya, cara pandang kita terhadap Tuhan gitu ya. Ya. Benci, tidak kenal ampun, mengutuk, penghukum, penyangkal, pendendam, acuh tidak acuh ya. Sampai yang paling atas itu diri sendiri gitu. Terus kalau cara pandang terhadap kehidupan tuh kolom yang kedua ya, drama kehidupan tuh adanya di situ tuh, kolom kedua ya. Kalau kemarin ada istilah bahasa Prancis bilang la vie est belle, life is beautiful katanya. Hidup itu indah, yang ribet itu manusianya. Yang ribet manusianya gitu. Kenapa? Karena banyakkan dramanya kan, banyakkan dramanya tuh, menyedihkan, gitu ya. Kejam, tak berdaya, tragis. Tapi kalau apa adanya gitu, bukan ada apanya, tapi apa adanya, ya. Itu cara pandang kita kepada kehidupan. Nah, log emosinya itu sama tadi, yang punyanya Hawkins, ya. Nah, prosesnya yang paling kanan ya. Kalau dilihat paling kanan nih prosesnya nih. Nah, proses yang sedang kita jalanin, kita dulu mungkin kita patah semangat gitu ya. Kita penarikan diri, alias sekarang ngurung di rumah, nggak berani keluar rumah. Lain mah lockdown ya. Covid. Karena Covid. Beda. Introvert aja kalau sadar diri dia bisa jadi ekstrovert. Gitu. Saya punya kawan gitu. Dia dulu kecilnya kan di zaman sekarang orang terlibat di balik kata itu tuh. Iya. Bisa begini. Orangnya itu. Nah. Ini. Malah itu kan itu kan label juga itu. Label diri. Lagi begitu orang tuanya bilang, anaknya ini mah introvert ya udah. Iya, kuper lah. Padahal biasa jadi pergaulannya bukan di sini. Iya, bisa jadi kan. Dia Cino. Iya. Berapa Cina punya? Cina paling Cina apa aja sih itu? Dia report. Dia ngapain report? Introvert. Buat keluarga siapa? Kalau ke Pertama. kesadaran murni itu murninya maksudnya Itu nabi ya. Kesadaran murni udah tingkatannya udah nabi ya. Kalau di itu ya Buddha ya. Nabi. Ngapain di sini udah pulang? Kalau event pengalaman yang out of body itu sebenarnya masuk ke kesadaran murni. kemarin lu Box. Ya. Iya kan? Kalau orang-orang bisa punya experience waktu meditasi, dia punya ada orang yang waktu ketika meditasi itu dia mengalami kejadian masa lalu, kejadian di tempat lain. iya, Dokter pengalaman. Strange. Itu pengalaman out of body. Kalau Dokter Strange kan keluar. Dia universe. Dimensi waktu. Ini mah kalau bahasa Jawa mokso. Rogosuk. Siap. Ini semuanya aja kayak semuanya. Iya. Semuanya diculik. Iya. Diculik. Stres. Yang milik Joko Taro kok gitu. Iya. Ini sebel. Jadi gua agak takut. Jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Terus kayak gitu. Ya karena gue menghindar, karena gue pernah udah ngalamin Trauma. itu. Ada trauma. Bukan trauma pak. Jadi kita Bayangan. pernah ada di suatu Dejavu. Jadi kita di khayalan itu kita begini nih, bakal begini. Gak suka sih. Nah akhirnya kenyataannya kita jadi kayak mawas diri kayak gitu. Jangan sampai gitu, jangan sampai. Iya. Kan memang segala sesuatu itu tercipta dua kali. Pertama di pikiran.
kedua di realita. Kayak nyata bener ya, Pak? Iya. Bener kayak nyata ya. Iya. Iya. Makanya ada yang bilang kalau pernah nonton film Matrix gitu ya. Matrix memang kita hidup di dunia simulasi kan. Pertama kita simulasiin dulu di kepala kita, baru nanti realita, kenyataan gitu. Itu benar. Matrix itu film realita yang hari ini terjadi sebenarnya itu di film Matrix itu. Transfigurasi seperti apa sih Pak? Mana tuh? Proses kita yang proses. Oh yang ini proses dari naik ke pemaknaan transfigurasi. Transfigurasi. Mau di depan enggak? Udah lagi enggak? Enggak usah. Itu arti maksudnya. Setelah pemaknaan ya, Iya. ada abstraksi, pemaknaan, transfigurasi, terus penerangan naik lagi ke kesadaran murni. Kita udah tahu makna sesuatu, transfigurasi itu keras kan perubahan, figurasi itu kayak bayangan hampir sama. Perubahan bayangan. Bukan. Makanya. Apa ya transfigurasi, saya juga belum tahu nih, baru melihat ini, coba cek deh. Apa bahasa? Nyari kok. Trans itu transportasi ya. Transfigurasi itu Perubahan bentuk. ya perubahan bentuk. Perubahan bentuk. Kalau di saya itu perubahan bentuk dan wujud. Oh, gitu. Cuma kalau kayak spiritual tuh kayak Yesus dimuliakan di gunung Oh. atau Nabi Musa Nah. di atas Di atas gunung, di atas istilah dia berbicara sama Tuhan gitu. Begitu. Sama Nabi Musa yang ngangkat Tongkatnya. itu bentuk transfigurasi. Jadi pada spiritual kayak bentuk Tuhan memuliakan diri dari satu fase ke fase yang lain, ke fase yang lebih tinggi. Peristiwa Alkitabiah. Hah? Peristiwa Alkitabiah. Oh, kalau kayak Nabi Muhammad Isra Mi'raj gitu. Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Kayak Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Oh iya. Kalau bahasa ininya ya awakening gitu ya. Iya. Awakening ya. Satu. Berubah. Lah iya lah. Kalau Iya. Wah, ini ibu aja nggak kompak nih. Kita aliran dari hitam. dari abstraksi Abstraksi ke sesuatu, mana? lalu kita mulai memaknainya. Kita mengalami perubahan gitu ya. Jadi dia pas kayak Nabi Musa dia masih bingung-bingung waktu tanya. melihat di Bukit Turisina dia Bukit tahu sana Turisina. ada apaan kan gitu, dan sana ada apaan. Sedangkan dulu Bukit Turisina itu orang-orang justru muji-muji Bukit Turisina, Gunung Sinai. Akhirnya pas beliau naik, kan itu orang beliau mengabstraksikan Tuhan sebelum beliau naik ke puncak Turisina itu. Tursinanya. Akhirnya dia setelah dia naik, dia kontemplasi di atas gunung Turisina, ya pemaknaan mungkin kontemplasi di situ. Dia merenungkan, akhirnya dapat wahyu di sana kan. Bahwa kalau Allah Musa takdim, akhirnya dia berdialog sama Allah gitu. Nah itu hasil mungkin dialektikanya itu dia bisa salah satu nabi Tuhan yang bisa berkomunikasi ya. sama Tuhan. Enggak semua nabi bisa berkomunikasi. Iya. Kalau Yesus ya itu di ketika dia dimuliakan itu di atas gunung sebelum proses salib. Iya, sebelum proses salibnya. Semalam ya pada nonton ini ya. Lalu mau pergi, lalu mau pergi, lalu mau pergi. Katedral. Matiin. Seru saya Itu nonton. buat pengetahuan aja. Iya, Tapi jangan diyakini. kalau lagi main HP. Wah, kenceng banget ngomong Yesus ya. Gak enak ya. Biasa aja kali. Enak lu. Masa begitu. Saya nonton seru saya. Seru ya bang. Kita dulu Karena saya sama apa yang saya pelajari Betul, dari jadi kita tahu gitu. kita juga di sana kalau malam Natal itu juga diundang. Ini kan kalau saya kayak punya kakak angkat gitu ya. Nah, baik banget kayak sama kita udah kayak kakak saya, kayak keluarga. Cuma bapak ayah saya, Ah, jadi dulu saya punya di Jogja tuh, karena saya di mana Katolik. Romo ya, Romo. Romo, iya. Orang-orang gitu sebenarnya spiritualisme mereka juga tinggi kok gitu ya. Artinya mereka juga menghargai agama lain, menghargai manusia sebenarnya bukan agama ya, bukan di sudut pandang ada manusia. Ini ada kisah nyata ketika perang dunia ke-1 atau kedua gitu ya, kedua nggak salah antara Jerman dan Inggris, ya kan, dengan sekutunya gitu ya.
Jadi lagi pas malam Natal gini, jadi dua kubu ini berhadapan-hadapan, tapi pas lagi malam Natal tuh sunyi, nggak ada apa-apa gitu. Jadi nggak, mereka ya harusnya Natal gitu, mereka mungkin merayakannya bersama keluarga gitu, tapi mereka di medan perang ya, Dan perang besar. perang besar gitu kan, sampai satu ketika nggak ada suara apa, akhirnya ada yang bernyanyi, nyanyinya lagunya mereka lah. Kalau di sini kan malam kudus, ya kan ada lagu gitu ya, itu kan bersama kalau di sana ya, Holy Night gitu kan, dia nyanyi. Terus di sebelah sana akhirnya nyautin juga, akhirnya mereka keluar lepas senjata mereka, terus mereka duduk di tengah, yang tukeran rokok lah, tukeran gudeg garam, tukeran singkong gitu. Terus dia bilang gini, ketika gini kita udah nggak lagi ada identitas, saya ini orang Jerman, saya ini orang Inggris, ya yang ketemu adalah sesama manusia, gitu. Sama manusia gitu. Udah bukan lagi identitas topeng-topeng yang dipakai, seragam yang dipakai, atau rencana yang dipakai gitu, atau perintah siapa yang dipakai, tapi mereka di situ sebagai manusia.